Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazmi Mahran Abdurrahman dari kelas 12 Mekatronika. Saya akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum yang akan terdiri dari 3 pembahasan, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, taktik perlindungan dan penegakan HAM. Pembahasan pertama yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak lepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintahan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa di antaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat ataupun penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat akan tertib, aman, dan tentram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya ada pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal berikut ini. A. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. B. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana damai merupakan harapan semua orang. Menurut Sudiono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor antara lain sebagai berikut. A. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. B. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. C. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. D. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. D. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pembahasan yang kedua adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama ada peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum. C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang pokok sebagai berikut. A. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. B. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. C. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. D. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
Yang kedua, ada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran jaksa dalam bidang pidana sebagai berikut. A. Melakukan penuntutan. B. Melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. C. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. D. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. E. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum sebagai berikut. A. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. B. Mengamankan kebijakan penegakan hukum. C. Mengawasi peredaran barang cetakan. D. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. E. Mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. F. Penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal. Selanjutnya yang ketiga ada peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Seorang hakim harus memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Seorang hakim diberikan wewenang mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya yang keempat ada peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut. A. Bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. B. Bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. C. Tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. D. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya. E. Berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. F. Tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Kewajiban advokat dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai berikut. A. Dilarang mendiskriminasi klien. B. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui oleh kliennya kecuali undang-undang menentukan lain. C. Dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan bertolak belakang dengan profesinya. D. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Pembahasan ketiga yaitu praktik perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama ada bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Yang kesatu di lingkungan keluarga, yaitu melanggar perintah orang tua dan menonton acara televisi sampai larut malam. Yang kedua di lingkungan sekolah, yaitu terlambat datang ke sekolah dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketiga di lingkungan masyarakat, yaitu menghindari ronda malam dan mengganggu tetangga. Yang keempat lingkungan bangsa dan negara, yaitu melanggar undang-undang lalu lintas dan melakukan korupsi. Selanjutnya ada macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama sanksi norma agama yaitu dosa. Yang kedua yaitu sanksi norma kesusilaan yaitu malu dan merasa bersalah. Yang ketiga sanksi norma kesopanan yaitu dikucilkan dan cemohan. Yang keempat sanksi norma hukum yaitu denda dan penjara. Selanjutnya ada partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang kesatu, kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, yaitu menaati perintah orang tua, saling membantu antar anggota keluarga, melindungi anggota keluarga. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah, yaitu membantu teman, melindungi teman dari perundungan, dan menaati peraturan sekolah. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat, yaitu menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi, mengikuti kegiatan siskamling, dan menjaga hak-hak tetangga. Yang keempat, kepatuhan terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara, yaitu menaati rambu-rambu lalu lintas, mengikuti kegiatan pemilihan umum, dan menjaga fasilitas umum.